Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Nur Sobari. Di sini saya mengampu mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Khusus materi saat ini adalah berkenaan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Pertama, di sini kita akan sama-sama belajar ataupun kita sama-sama sharing berkenaan dengan apa itu kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin nanti para mahasiswa yang saat ini hadir akan sama-sama belajar lebih dalam berkenaan dengan kepemimpinan dalam organisasi. Di sini kita akan ada tahapan tujuan pembelajaran. Nanti mahasiswa setelah mendapatkan materi ini tujuannya untuk apa. Yang kedua, kita juga akan belajar konsep kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya ada juga gaya-gaya kepemimpinan, terus teori-teori kepemimpinan, kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Terus poin 6 ada penugasan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah adanya kesimpulan. Tujuan pembelajaran. Pada materi ini, mahasiswa nanti akan belajar bagaimana memahami konsep dasar kepemimpinan dalam organisasi. Ya. Karena mahasiswa sendiri kan di kampus juga ada organisasi seperti misalkan BEM, ada juga organisasi-organisasi lain, ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini mahasiswa juga akan menganalisis teori dan gaya kepemimpinan. Ada beberapa model ataupun cara bagaimana gaya kepemimpinan itu terlaksana. Lalu mahasiswa juga di sini akan tujuan pembelajarannya mengevaluasi implementasi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan Islam. Baik, di sini kita akan coba dari belajar sama-sama dari yang pertama, konsep kepemimpinan dalam organisasi. Perlu difahami bersama bahwasanya kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana bisa mempengaruhi, bagaimana bisa mengarahkan, dan bagaimana bisa menggerakkan orang lain agar bisa mengikuti tujuan dari sebuah organisasi itu sendiri. Organisasi banyak ya, ada organisasi berbentuknya sebuah perusahaan mungkin, ada juga organisasi bentuknya adalah sebuah yayasan atau lembaga, ada juga organisasi bentuknya adalah sebuah lembaga pendidikan, misalkan seperti kampus atau sekolah. Nah, seperti itu konsep kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya di sini juga ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan. Ya. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan dengan cara otoriter. Jadi pemimpin yang memegang kendali penuh. Semua dari A sampai Z itu wajib diputuskan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, itu adalah disebut dengan gaya otoriter. Otoriter ada, saat ini masih ada. Biasanya kalau kita lihat ciri-ciri otoriter tuh konsep-konsepnya misalkan seperti kerajaan, raja. Raja itu adalah memegang hak penuh keputusan dari awal sampai akhir. Ya tidak dipungkiri ada juga beberapa perusahaan, beberapa sekolah juga modelnya begitu juga, ada juga. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh gaya-gaya kepemimpinan. Jadi tidak harus raja saja, model-model di perusahaan juga ada, tergantung ya, tergantung dari organisasi tersebut. Yang kedua ada model kepemimpinan, gaya kepemimpinan demokratis. Jadi pemimpin itu akan melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Musyawarah. Seperti itu, kalau saat ini sebutnya adalah demokratis. Jadi pemimpin itu akan melibatkan semua anggotanya ketika ada permasalahan, ketika akan mengambil kebijakan apa, dipanggil semuanya kita diskusi. Kita diskusi untuk merumuskan sebuah keputusan. Nah, ini adalah pola-pola demokratis. Dan yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota. Ya.
diserahkan sepenuhnya untuk keputusan-keputusan kepada bawahannya. Ada juga model begitu. Ini adalah 3 model, 3 gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi itu bisa ada dimanapun, baik itu di perusahaan, baik itu di sekolah, baik itu di organisasi-organisasi yang lain. Selanjutnya di sini ada beberapa teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah trait teori, kepemimpinan berdasarkan ciri bawaan. Ya, jadi di sini lebih cenderung kembali kepada karakter ataupun sifat yang memang sudah dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi kepemimpinan itu ada yang memang karena faktor bawaan, misalkan ayahnya adalah seorang pimpinan, maka nanti anaknya juga bisa jadi menjadi seorang pimpinan kembali karena memang tadi berdasarkan bawaan daripada genetik misalkan dari turunan orang tua. Ada juga yang kedua adalah behavioral theory, berdasarkan perilaku yang ditampilkan. Nah, ini juga jadi seorang itu akan memimpin dengan cara bagaimana dia mengambil sikap, bagaimana menonjolkan perilaku gitu. Ada juga situasional teori, gaya kepemimpinan tergantung pada situasi. Kadangkala dia bisa otoriter, kadangkala bisa demokrasi, ya. Jadi tergantung daripada situasi yang ada. Yang keempat ada transformasional leadership, pemimpin yang memberi inspirasi dan visi jangka panjang. Nah, ini memang pola pemimpin yang memang benar-benar terbuka dan memang melihatnya adalah jangka panjang yang jauh. Jadi benar-benar direncanakan secara mendalam dan panjang terkait organisasi yang dipimpinnya. Nah, ini adalah beberapa teori-teori kepemimpinan. Selanjutnya di sini juga ada kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Kita harus paham, pemimpin di lembaga pendidikan Islam tentunya kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Seperti sidik, ya. Kita tahu sama-sama sidik. Sidik ialah bagaimana jujurnya para nabi itu tidak diragukan lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan kita paham seperti Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Yang kedua juga di sini ada fatonah. Berarti seorang pemimpin itu bagaimana harus cerdas dan bijaksana. Para rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah, baik masalah agama maupun masalah yang sifatnya adalah duniawi. Beliau-beliau mampu memberikan solusi yang tepat dan bijaksana. Ada juga di sini amanah. Sifat ini berarti dapat dipercaya. Para rasul selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan tidak pernah berkhianat. Mereka melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah tablik. Bagaimana sifat ini berarti menyampaikan. Para rasul berarti menyampaikan, bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan beliau-beliau tidak akan menyembunyikan ataupun menutupi sedikit pun dari wahyu yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat Rasulullah terkait kepemimpinan. Baik, di sini para mahasiswa nanti kita akan berikan tugas. Pertama adalah membuat esai kurang lebih sekitar 1000 kata tentang implementasi gaya kepemimpinan di pesantren atau sekolah. Ya, mungkin nanti bisa dengan cara seorang mahasiswa itu akan memilih sebuah lembaga pendidikan, apakah itu sekolah atau madrasah atau pesantren. Jadi nanti akan diidentifikasi gaya kepemimpinannya. Ya, dengan gaya kepemimpinan misalkan di sebuah sekolah, bagaimana seorang kepala sekolah itu memimpin lembaga sekolah tersebut. Nanti bisa dilihat dari pertama gaya kepemimpinannya seperti apakah otoriter, demokratis, atau laissez-faire. Atau yang kedua, bagaimana terkait masalah teori kepemimpinannya, apakah trait, behavior, situasional, atau transformasional. Nah, ini nanti mahasiswa sebagai tugas untuk membuat esai sebanyak 1000 kata. Kira-kira
diawali dengan pendahuluan, deskripsi lembaga, identifikasi gaya kepemimpinan, analisis kritis, dampak terhadap kinerja guru, santri atau siswa dan budaya organisasi. Dan ini tentunya juga harus ada kesimpulan. Ya, terus yang kedua di situ juga tugas kelompok. Bagaimana seorang mahasiswa itu berkelompok 4 atau 5 orang mahasiswa untuk membuat skenario kasus nyata atau fiktif yang menggambarkan situasi atau krisis masalah kepemimpinan di lembaga pendidikan tersebut, ya. Tentunya ini juga bisa menggunakan role play. Jadi nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil daripada penelitian di lapangan berkenaan dengan tadi apa sebuah konsep kepemimpinan di lembaga tertentu, ya, termasuk dari deskripsi kasus, gaya kepemimpinan yang diterapkan, alasan pemilihan gaya tersebut, dampak dan evaluasi terhadap penyelesaian masalah, dan refleksi pembelajaran kelompok tentunya, ya. Nah, ini adalah tugas-tugas mahasiswa yang memang memang harus dilakukan. Baik, selanjutnya di sini model dan strategi kita menggunakan PJBL, Project Based Learning, metode ceramah singkat. Pengalaman belajar mahasiswa, nanti di sini mahasiswa akan mengidentifikasi teori dan gaya kepemimpinan dalam studi kasus, serta mahasiswa mampu mensimulasikan gaya kepemimpinan yang sesuai. Kesimpulan, kepemimpinan adalah elemen kunci dalam menggerakkan organisasi, khususnya lembaga pendidikan Islam, untuk mencapai visi dan tujuan bersama secara efektif. Terdapat gaya kepemimpinan yang dapat digunakan sesuai konteks dan kebutuhan, antara lain otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Ketiga, teori kepemimpinan seperti threat teori, behavior teori, situational teori, dan transformational leadership. Keempat, dalam konteks pendidikan, kepemimpinan harus mengarah pada model prophetic, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Serta kelima, pemahaman dan implementasi kepemimpinan yang tepat akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang sehat, kolaboratif, dan inspirasi. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya tadi kami mohon maaf. Seharusnya dari awal kami tadi mungkin ada mukadimah mata kuliah yang saat ini berkenaan dengan kepemimpinan dalam organisasi tidak luput dari mata pelajaran sebelumnya yang kita sama-sama belajar motivasi dalam organisasi. Jadi sangkutannya dari materi sebelumnya, motivasi dalam organisasi, lalu nyambung ke sini, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin seperti ini yang bisa kami sampaikan kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.